Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jamaah salat maghrib Masjid As-Salam Al-Jami' yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridhai serta dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sanjung syukur terhatur kehadirat Allahu Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, seraya kita memuja dan memujinya, mari di saat yang baik, saat yang mulia, bahkan saat yang istimewa, selepas kita salat maghrib berjamaah, kita haturkan rasa bahagia dan rasa sukacita kita. Kita memuja dan memuji Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang telah menghadirkan kita di sini, yang telah memperjalankan kita sehingga sampai berada di tempat ini, yang telah menghimpun kita di tempat yang mulia. Berharap kita bahagia dan kelak di akhirat kita masuk surga. Saudara, mari kita jadikan awal malam hari ini adalah ajang kemuliaan kita. Saya mengajak diri saya sendiri dan jamaah sekalian, mari lepaskan perkara-perkara yang negatif agar yang positif muncul. Mari buang dan tinggalkan perkara yang buruk agar yang baik hadir. Ya, jauhkan perkara-perkara yang rendah, yang hina, agar perkara yang mulia dan tinggi bisa kita raih. Malam hari ini adalah malam penentuan kita sebenarnya. Kita belum tentu punya waktu bertemu dengan hari esok. Kita masih diberikan kesempatan hidup di awal malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengawalnya menjadi modal kehidupan yang sangat mahal dan sangat berharga. Ingat, kalau kita kehilangan harta, kita mudah untuk berusaha mendapatkannya. Hilang kendaraan, tinggal cari dan kita beli. Tapi kalau hilangnya waktu, berapapun kita punya kekayaan, tidak akan pernah kita bisa untuk membelinya atau mendapatkannya kembali. Maka mereka yang beruntung adalah mereka yang sangat menjaga nilai waktunya. Setiap waktu yang dia ambil, dia isi dengan amal terbaiknya, sehingga berbuah prestasi yang bisa dibanggakan baik di dunia dan kelak di akhirat. Maka malam hari ini mudah-mudahan menjadi saksi atas kesungguhan kita mengisi waktu antara maghrib sampai isya untuk hidup mulia, menjadi manusia takwa, taat kepada Sang Maha Kuasa, sehingga meraih bahagia dunia dan akhirat. Setuju apa tidak nih? Kita jaga. Pokoknya nih malam terbaik kita. Setuju nggak nih? Nih malam termulia kita. Jangan mikir negatif. Kita khawatir nanti jadi orang yang negatif. Jangan mikir yang buruk, karena yang kita pikirkan terkadang menjadi buah amal yang kita kerjakan. Mending pikir yang positif, yang mulia. Saya ingin bahagia, saya ingin menjadi hamba Sang Maha Kuasa, saya ingin mencontoh Sang Baginda, sehingga kita hidupnya terus ada dalam kemuliaan, kesuksesan dunia wal akhirah.
Salawat wa salam terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Tayyib, para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan bulan yang lalu. Kita berada bulan yang lalu di awal bulan Mulud. Ya, betul apa tidak nih? Dan sekarang kita sudah berada juga di awal bulan Rabiul Akhir. Kalau bulan yang lalu di Rabiul Awal, sekarang di Rabiul Akhir. Kita berbicara tentang manusia mulia, manusia istimewa, manusia yang luar biasa, menjadi model kehidupan untuk bahagia dunia dan akhirat kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita bangga dengannya. Betul apa enggak, Pak? Bangga enggak nih sama Nabi Muhammad? Iya, kita bahagia dengannya. Bahkan kita rindu ingin berjumpa dengannya. Betul apa tidak nih? Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan muncul rasa ini. Dikala malam yang sepi, sebagian yang mencintai Nabi akan memilih waktu untuk banyak bersolawat kepada baginda. Betul Pak? Ada yang namanya salawat Fatih, salawat Jibril, salawat Nariyah, salawat Munjiyah, salawat Nuril Anwar, salawat Tasbih, salawat-salawat yang kita fahami. Mereka mengamalkannya. Bukan untuk dunia Ustaz, tapi saya ingin bertemu dengan sang baginda. Karena dekat dengan beliau pasti mulia. Betul nggak? Dekat dengan kekasih Allah pasti hidupnya bahagia. Maka saya ingin mengajak nih malam, jadikan momen spesial di mana saya begitu nikmat, begitu senang, begitu bahagia, begitu bangga bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak nih? Kalau orang sudah senang, sudah bahagia, sudah bangga bernabikan Nabi Muhammad, Anda enggak akan berat untuk bersalawat. Betul? Betul apa tidak? Kalau bulan yang lalu mungkin kita banyakin salawat ya. Tapi sekarang saya tidak ingin mengkaji bab salawatnya. Tapi saya ingin menunjukkan kepada diri saya dan jamaah sekalian, ada rahasia besar yang Nabi wujudkan, yang Nabi bangun, sehingga beliau sampai saat ini kemuliaannya tidak pernah berkurang, yang ada bertambah. Keistimewaannya terus dirasakan bahkan sampai yaumil qiyamah. Apa yang Nabi bangun, saudaraku sekalian, sehingga Nabi Muhammad begitu istimewa dan luar biasa, sampai-sampai diakui bukan saja oleh umat Islam, non-muslim sekalipun, mereka tahu manusia hebat itu adalah sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak? Michael Hart, ya, pengarang buku The 100 Ranked the Most Influential Person in History, 100 tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi. Beliau menebatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh yang paling utama dalam urutan nomor 1. Ketika ditanya, why? Kenapa? Karena beliau manusia yang mampu membuat peradaban dari keterbelakangan menjadi punya peradaban yang luar biasa, penuh dengan spiritualitas. Sekularitas pun hadir, ya, nilai politik, budaya, attitude didatangkan, dan itu diakui sampai saat ini, saudaraku sekalian. Halo, kita boleh bangga, tapi bangga doang nggak cukup. Kalau saya punya kawan saya baik, saya menyebut kebaikan dia, saya nggak akan jadi baik kalau saya nggak mencontoh kawan saya. Betul apa enggak? Saya punya kawan saya sukses, saya bilang dia hebat, dia sukses. Saya nggak bakalan jadi sukses kalau cuman ngomongin dia doang. Betul apa tidak? Yang harus saya lakukan adalah saya meniru atau mencontoh atau meneladani kawan saya. Sedangkan Allah Jalla wa'ala memberikan rekomendasi.
Maka saya ingin mengatakan, yuk kita patahkan semua hal yang negatif, paradigma yang negatif tentang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bangun. Berawal dari sebuah pertanyaan, Ustadz, kalau saya mencontoh Nabi, meniru Nabi, meneladani Nabi, apa dijamin saya akan sukses hidup di dunia, akan bahagia, akan mulia, dan akan masuk surga? Jawabannya apa, Pak? Halo? Saya ulang lagi. Ustadz, apakah dijamin kalau saya ikut sunnah Nabi, melaksanakan, mencontoh, meniru, meneladani sang baginda, hidup saya akan mulia, akan bahagia, akan sukses dunia, dan akan masuk surga? Jawabannya apa, Pak? Ya, dijamin. Masih ada keraguan? Kenapa? Banyak orang sekarang itu nggak mikir, kalau saya nggak nyontoh Nabi, mau nyontoh siapa? Betul apa tidak nih? Coba, apakah ada amalan yang lebih hebat daripada yang Nabi contohkan? Apakah ada aktivitas yang lebih mulia daripada yang Nabi tunjukkan dalam kehidupan? Nabi Muhammad lahir tanpa sentuhan sang ayah. Betul, Pak? Nabi Muhammad lahir, ayahnya telah tiada. Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia ketika Nabi dalam kandungan Siti Aminah. Betul, Pak? Betul apa tidak nih? Saya nggak perlu banyak cerita itu ya, karena Bapak pasti, ibu-ibu juga sudah paham tentang kisah ini. Nggak diragukan lagi. Tapi saya ingin membangun mental bahwa kemuliaan saya, kemenangan saya, kesuksesan saya, if follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya nggak bisa semuanya. Nggak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Halo? Halo? Ini nanya halo, nanya cek sound nih. Kedengeran nggak? Kalau kedengeran tolong jawab. Jawabnya apa? Hai, cek sound. Halo? Sekali lagi jawab, halo? Baik, teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jamaah rahimakumullah. Jadi, mari kita bangun hal ini. Lihat aspek kehidupan mana yang belum saya sesuaikan. Kalau penampilan saya belum bisa, Ustaz, saya mah nggak bisa nyontoh Nabi, nggak biasa jenggot panjang, amat celananya tinggi, nggak biasa itu. Jangan dipermasalahkan. Yang bisa dulu apa? Senin Kamis bisa, kerjain. Tahajud bisa, laksanakan. Duha, istiqomahkan. Witir, jadi pakaian sebelum kita tidur. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan dulu. Menyapa orang, senyum, salam, kita lakukan. Tunjukkan itu semua. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hidup ini mampu berhasil membangun 5 hal sehingga beliau menjadi istimewa. Apa itu yang 5 hal, Ustaz? Silahkan buka Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 45 dan ayat ke-46. Tafadhal Ustaz. Surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 45, 46.
Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, ayat ini sangat jelas memberikan petunjuk, arahan, rekomendasi, pernyataan dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa akan fungsi Sang Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ada 3 tuh di ayat 45. Ayat 46-nya. Wada'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Tambah 2, ada 5. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah Jalla wa'ala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad langsung menggunakan nama Muhammad. Tapi Allah memanggil Nabi Muhammad dengan menggunakan atau memanggil dengan sebutan gelarnya. Ya ayyuhan nabiyyu. Kalau ibu bapak cek dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu itu ada 13 kali. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, itu ada 2 kali. Halo, Ustaz, ayat berapa aja? Kalau mau dikaji, kajian lebih dalam. Misalkan ya ayyuhar rasul ada 2, Al-Maidah 41 sama Al-Maidah ayat 67. Apa itu bicaranya? Kita nggak ngaji bab itu. Halo. Tapi yang ingin saya bahas malam hari ini adalah ya ayyuhan nabi, surah Al-Ahzab ayat ke-45 ditambah 1 ayat 46. Wahai nabi. Bayangkan oleh kita. Enggak ya Muhammad, enggak. Kalau Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya. Halo, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, kalimatnya begitu, Pak. Tapi Nabi Muhammad enggak, ya Muhammad enggak ada. Tapi ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Ini yang berhasil Nabi bangun. Bapak Ibu, kalau kita bisa membangun 5 hal ini, kita jadi istimewa. Kita jadi hebat. Kita jadi luar biasa. Pertama, syahidan. Ya, untuk kita, syahidan artikan yang paling gampang adalah contoh, saksi, teladan kehidupan. Allah itu zat yang esa. Nabi mampu menunjukkannya dengan mencontohkannya. Agama ini mulia. Nabi mampu menunjukkannya dan mencontohkannya. Hidup yang mulia bagaimana? Nabi membuktikannya. Nabi Muhammad bicara sabar. Nabi mencontohkan begini loh sabar. Ya, halo. Dengan bahasa lain bagaimana Ustaz? Yuk kita mulai dengan memberikan branding kehidupan yang baik. Sebelum kita bicara baik, kita berbuat baik dulu. Sebelum nyuruh orang, lakukan dulu oleh kita. Buat view orang memandang kita baik dengan menunjukkan fakta kebaikan yang kita tunjukkan. Namanya syahidan. Memandang kita mulia dengan fakta yang kita sodorkan. Namanya syahidan. Halo. Setiap kita punya beban itu. Saya beragama Islam, tunjukkan keislaman saya. Namanya syahidan. Saya sholat berjamaah, saya ngaji, saya berbuat baik sama orang. Tunjukkan itu syahidan. Sehingga ketika orang melihat siapa Asep, siapa si A, siapa si B, telah terbukti. Ini namanya syahidan. Halo. Sampai sini paham Pak kira-kira? Ustaz, sebagai kepala rumah tangga misalkan, kalau saya lihat Nabi Muhammad ketika beliau dicaci, dimaki, beliau enggak balas mencaci,
memaki. Betul apa tidak? Syahidan. Disaksi nama sahabat. Datang ke Taif, mengajak orang Taif. 10 hari di Taif beliau dakwah, disaksikan oleh seorang sahabat yang menyertainya, Zaid bin Sabit. Zaid bin Harisah. Ya. Halo. Beliau melihat bagaimana Nabi Muhammad ketika diintimidasi, ketika terpojok, ketika Nabi curhat, ketika malaikat menawarkan jasa untuk menguruk orang Taif, beliau tetap dalam keadaan terjaga, penuh cinta dan kasih sayang. Syahidan. Halo? Ketika diboikot, ya, padahal beliau kalau mau, Pak, Masya Allah, minta sama Allah, jatuh kekayaan kepada beliau. Gunung bisa berubah jadi emas. Tapi Nabi nggak melakukan itu. Nabi mengikuti proses alamiah, proses sunatullah yang ditempuhnya. Syahidan. Kalau sedari lahir, Nabi sebelum jadi Nabi mencontohkan kehidupan yang luar biasa. Bagaimana beliau mengembala kambing, bagaimana beliau jadi karyawan yang luar biasa, jadi pedagang yang istimewa, jadi pengusaha yang sukses. Bahkan puncaknya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Ini syahidan, berhasil membangun image yang positif. Dan ini yang berat Bapak Ibu. Kadang kita ngomong baik, kitanya nggak baik. Mungkin Anda juga melihat saya bicara baik, sayanya belum baik. Tapi ini PR yang harus kita bangun. Halo? Kan banyaknya kita pintar menyuruh, tapi sangat sulit memberi contoh. Bener Pak? Ngelarang anak jangan ngerokok, bapaknya ngebul terus. Ngelarang nyuruh anak ke masjid, nyuruh anak ngaji baca Al-Quran, bapaknya malah nonton drakor, dracin. Ya, bagaimana kita bisa punya power? Ini kelemahan kita. Bisa jadi kelemahan dai, kelemahan ustadz, banyak ngomong doang tapi nggak mampu mencontohkan. Kira-kira siapa itu? Saya, bukan yang lain. Siapa yang malas menunjukkan contoh? Saya. Akui itu. Jangan-jangan kita nih, ya, yang malas untuk menunjukkan keislaman kita. Benar apa enggak, Pak? Bicara on time, tunjukkan dong on time, namanya syahidan. Saya seorang muslim, saya karyawan muslim, saya nggak pernah terlambat, tunjukkan syahidan. Halo. Kalau di bab ini saya alhamdulillah Pak, kerja 25 tahun, saya tidak pernah terlambat satu hari pun. Kalau di bab ini, halo, di bab yang lain mungkin saya masih kalah. Ya. Halo. Coba kita tunjukkan. Kenapa? Saya seorang muslim, syahidan. Orang akan melihat itu. Bisa Pak? Poin yang pertama paham nggak? Oh, wajar Nabi dia anggap Nabi ngomongannya didengar. Kenapa? Nabi yang melakukan. Dermawan, siapa yang nggak paham kedermawanan Nabi? Sabar, siapa yang nggak tahu kesabarannya Nabi? Adil, siapa yang nggak tahu keadilan Nabi? Coba, di waktu yang bersamaan beliau memimpin 9 istri. Tidak ada seorang pun istri yang mengatakan Nabi nggak baik. Semua mengatakan Nabi sangat mencintaiku. Coba. Halo. Kenapa? Karena Nabi bukan sekedar omongan doang, tapi Nabi mampu menunjukkan, mencontohkan. Betul Pak? Halo. Ini poin yang pertama ya, syahidan. Saya percepat, kan ada 5 poin. Yang kedua, wa mubasysyiran. Apa artinya? Memberitakan kabar gembira. Kalau saya memberikan kabar gembira ke Pak RW, Pak RT, berarti saya bermaksud ingin apa? Menyenangkan, membahagiakan. Benar apa enggak? Jadikan habits ini Pak. Setiap orang yang kita jumpai, pastikan dia senang. Minimal senang kita ngucapin salam, atau nyalamin dia. Atau berwajah cerah. Pastikan itu.
ke rumah sama istri kita, kita pulang, pastikan istri kita bahagia. Nggak usah jauh-jauh. Pulang, pastikan anak kita menyambut kita. Kenapa? Karena mereka rindu dengan kita. Kita bisa membahagiakannya. Coba. Wa mubasyiran. Ayo kita amalkan ini. Ketemu sama orang, senyum, salam, sapa. Tapi dia nggak balas, Ustaz. Nggak usah pikirkan. Kenapa? Praktekkan ini. Anda sebagai seorang pedagang misalkan, buat image yang bagus, produknya bagus, hasilnya bagus, syahidan. Tunjukkan caranya gimana? Bangun relasi yang bagus. Setiap Anda orang berjumpa dengan Anda, orang senang. Gimana Pak kalau senang? Urusan jadi gampang. Jangan sampai kita ngaji pakaiannya ala Islami, tapi ketemu sama orang bikin kesel. Ada nggak begitu? Bikin jengkel. Ya, pakaiannya ala Islami, baju koko, ya, pakai sorban, ketemu bukan ngucapin salam malah melengos. Ada yang begitu? Gimana? Kita mau menjadikan teladan, padahal kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Semua atas kehendak Allah. Kita bisa dibisain sama Allah, mampu dimampukan sama Allah. Kalaupun kaya, Allah yang menghendakinya. Halo, bisa nih 2 poin syahidan. Tunjukin dah mulai sekarang mah apa yang bisa saya tunjukkan dengan Islam ini. Saya menjadi saksi atas kemuliaan Islam. Sampean Islam mas? Iya. Senin Kamis saya lakuin, berjamaah saya lakukan, tahajud saya kerjakan. Syahidan, tuh jadi saksi di akhirat saya sebagai seorang Muslim. Tiap malam Senin ngaji di Assalam Al-Jami, ketemu sama guru-guru kita. Halo Pak, Ustaz tapi saya nggak ngerti yang diomongin sama Ustaz. Nggak masalah, nggak ngerti juga yang penting datang. Karena ngerti itu anugerah Allah Pak. Yang memahamkan siapa? Allah. Yang membuat kita paham itu Allah. Tanpa Allah berkehendak, sehebat apapun seorang memberikan materi, tak akan pernah bisa memahamkan seseorang. Halo? Halo? Jadi yang pertama apa tadi? Syahidan. Yang kedua, wa mubasyiran. 2 poin ini aja kita bangun. Luar biasa ini. Ketemu sama orang, Assalamualaikum. Di mana kita ngucapin salam. Lihat, Nabi Muhammad kepada istrinya. Luar biasa Pak. Dalam kitab Al-Barjanji disebutkan, ya, Nabi Muhammad SAW wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi itu sangat mudah, senang khidmat kepada ahlinya, keluarganya, dan sangat sukacita membantu pekerjaan para istrinya. Disebutkan Nabi Muhammad yakhsifu na'lahu wa yarkau saubahu wa yakhlubu syatahu, ngebenerin terompahnya sendiri, ngejahit bajunya sendiri, apalagi memerah susunya sendiri. Itu simbol bahwa Nabi Muhammad selalu ingin berusaha membahagiakan keluarganya, istrinya. Bapak lihat istri lagi masak gimana Pak? Dek lagi ngapain? Masak telur mas. Sini aku yang mecahin telurnya. Masya Allah. Gimana? Coba. Bisa nggak begitu? Lagi nyuci, aku yang jemurin ya. Coba. Pernah begitu Pak? Halo? Nabi Muhammad lihat istrinya lagi ngejahit bajunya. Nabi katakan, ini aku aja. Kamu yang lain yang ngerjain. Wa yarkau saubahu. Selalu bikin seneng. Gak usah jauh-jauh Pak nyenengin yang lain, keluarga dulu senengin. Udah gitu jamaah di sini, setiap ketemu ayo bikin seneng. Apa? Senyum kek, salaman kek, apa susahnya? Ketika salaman nempel, dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Halo. Saya emang gak make kalau habis salam Ustaz. Ya sebelum salam makainya, yang gak ada perdebatan. Halo.
Coba kita buktikan ini. Ya, sampai Nabi sebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u man laqiyahu bis salam. Nabi Muhammad selalu memulai dahulu atau pertama kali ngucapin salam kalau ketemu sama orang. Coba. Kenapa? Saking ingin bikin nyenengin orang. Ini Pak, hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau senyum-senyum duluan dia, kalau salam duluan. Allahu Akbar. Pantesan orang terkesima kalau bahasanya. Orang sampai tersanjung karena beliau memancarkan aura kemuliaan yang itu disampaikan kepada orang lain. Mohon maaf, kadang mah kita suka bercanda, candanya bukan bikin seneng orang, malah bikin susah orang. Dan kita ketawa di atas penderitaan orang lain. Ya, walaupun kita sambil bercanda kan begitu. Ya, ini kita lewati yang seperti, ayo kita bikin seneng orang. Hari ini kalau Bapak mau jujur, sudah berapa banyak yang Bapak senengin? Ada yang minta-minta, kita kasih, bikin seneng orang. Anda bawa kendaraan, polisi cepet kita kasih, bikin senang orang. Betul apa enggak? Halo? Wa mubasyiran, jadikan mental ini. Yang ketiga, wa naziran. Apa naziran itu, Pak? Memberikan peringatan. Ustadz, fungsi Nabi di situ. Iya. Ketika Anda sudah berhasil membangun rasa bahagia, rasa senang sama orang, jaga orang tersebut dari celaka, dari binasa, dari tersesat dengan kau hadir memberikan naziron, advice, nasihat supaya terhindar dari celaka, dari bangkrut. Contoh, lagi makan bareng, Anda lihat, ini potensi bakalan bahaya. Kita bilang, Mas, kalau perkara ini Anda lanjutkan, akan membuat Anda bermasalah. Naziron. Tapi buat senang dulu orang. Jangan ujuk-ujuk kasih naziron. Nggak bakalan mempan. Halo? Senengin dulu. Ini sampean suka ngaji semua, ngaji di sini semua nih. Ngajak ngaji ke orang. Besok ngaji ya? Susah Pak. Peluk dulu, ajak makan dulu. Ayo, besok ada pengajian nih, kita kumpul bareng. Kita gitu, senengin dulu orang. Saya punya kawan, Pak. Ngajinya sama preman-preman, dakwah gimana? Ini nggak mau sholat, ajak makan. Mas, kita makan bareng. Oh yuk makan, udah makan ngajak. Sampean apakah mau begini terus? Masuk naziron. Naziron itu memberikan pemahaman, nasihat supaya orang itu mengerti, tidak celaka. Begitu Pak, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menjelekkan, bukan untuk menjatuhkan, tidak. Naziron itu adalah supaya orang selamat dari api neraka Allah. Kalau basyiron supaya orang bahagia, ujungnya masuk surga, begitu. Ya. Halo? Contoh naziron nih, contoh naziron, Bapak mau berangkat kerja. Biasanya cipikat-cipiki nggak sama istri? Hah? Sudah cipikat-cipiki kemudian bilang, sayang di rumah jangan lupa A, B, C anak kita lagi sakit, jangan sampai telat makannya. Contoh, memberikan advice. Tapi Anda telah membahagiakan dulu, gimana? Senang nggak anak? Masuk Pak. Tapi kalau ujuk-ujuk langsung berangkat kagak ada apa-apa, itu tolong rapiin. Kira-kira gimana? Enggak masuk, Pak. Iya. Ini ada etikanya, ada yang harus sama-sama kita bangun. Dakwah juga begitu, membangun peradaban juga sama seperti itu. Maaf, terkadang urusan yang penting tidak diselesaikan di meja meeting, tapi seringkali saat kita berada di ruang makan, sedang eating tuh lagi makan gitu ya. Nah, ini yang harus sama-sama kita perhatikan. Naziron. Halo Pak. Memang bertingkat. Naziron itu bertingkat, lembut, tegas, kadang perlu tindakan yang nyata.
Kalau masih aman kita ingetin, hati-hati, lampu berbahaya. Udah berbahaya banget, keras. Kalimatnya berbeda. Udah mau masuk jurang, bukan lagi omongan, tindakan nyata supaya tidak sampai celaka. Halo? Kan kita ngajak anak main nih, hati-hati deh, itu ada jurang. Makin deket, udah bakal ngomong lagi. Tarik, jangan sampai jatuh. Kira-kira begitu Pak konsepnya. Yang keberapa tuh? 3. Saya cepat nih supaya pas waktunya. 2 menit lagi. Da'iyan ilallah. Yang keempat, mengajak manusia menuju Allah. Apa maksudnya Ustaz? Mengembalikan semua masalah kepada Allah. Back to Allah. Ada problem kembali kepada Allah. Bukan ke kahin, ke dukun, ke paranormal. Enggak, back to Allah. Punya cita-cita, kembali dulu kepada Allah. Begitu Pak. Ini dagang nggak laku terus nih, gimana biar laku? Gimana? Kalau nyontoh Nabi, da'iyan ilallah, ajak orang menuju Allah. Jangan mau cepat laku. Saya punya nih caranya. Tuh di sana ada penglarisan yang hebat luar biasa. Begitu kira-kira. Da'iyan ilallah, balik kepada Allah, ajak. Halo. Jangan sampai, mohon maaf Pak. Kenapa kok da'iyan ilallah menjadi penting? Masih lama kan ya? 5 ya. Masih 5 menit lagi. Enggak apa-apa lah ya, enggak terganggu ya. Saya mau dengerin dulu lama ini bunyinya. Saya ulang lagi Pak. Da'iyan ilallah. Ini apa sih? Meyakinkan, menentramkan siapapun yang beliau ajak, termasuk kalau kita ya. Ayo. Contoh, misalkan kita bilang sama pasangan kita, kalau nanti habis subuh baca waqiah ya, supaya rezeki kita berkah, ya berlimpah. Ini ajak suruh orang menuju Allah. Banyakin zikir ya, banyakin sholawat ya kepada Allah. Da'iyan ilallah, ajak manusia menuju Tuhannya. Kenapa? Karena banyak saat ini orang yang menanggalkan keimanan kepada Allah demi untuk sesuatu yang dianggap lebih. Halo? Emang ada Ustaz orang yang meninggalkan Allah atau yang menggandeng Allah dengan yang lain, bersekutu dengan yang lain? Ada. Saya pingin kuat pakai jimat. Ada yang begitu nggak? Kayaknya kagak percaya sama pangeran, sama Tuhan kita, sehingga butuh bantuan jimat. Pakai isim, pakai wabak. Nih rumah, biar nggak dimasuki sama setan. Ya, halo. Pakai tulisan-tulisan. Ya, jimat. Saudara, baliklah sama Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah. Kalau Bapak nggak kembali kepada Allah, mau kembali kepada siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan saya mau kepada Allah. Kan sekarang lagi di sini. Iya, tapi saya harus kembali kepada Allah. Da'iyan ilallah. Ajak manusia terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh sekarang di muka bumi ini, tapi puncaknya saya ingin kembali kepada Allah. Ini kan hidup sementara, senang sementara, kepemilikan sementara. Betul enggak? Kita enggak lama di muka bumi ini. Ya. Halo? Terakhir nih yang kelima. Wasirojam muniro. Pelita atau lampu yang memberikan cahaya. Pelita yang menerangi. Ini Ustadz, ini udah poin yang istimewa. Ya, pondasi 4 yang tadi dibangun itu dalam kehidupan. Kalau sudah sampai ke level 5 yang dibangun, sirajam munira, namanya itu problem solver. Ya, ketika kegelapan ada, dia mampu memberikan cahaya. Itu namanya sirajam munira. Datang ke Nabi keadaan lapar, pulang kenyang Pak. Datang kepada Nabi dalam keadaan pusing, pulang berseri-seri.
Ini namanya sirojam muniro. Kalau udah sampai ke level ini, sudah luar biasa. Dia buntu, ketemu sama dia, langsung berseri-seri. Kenapa? Ada solusi. Sirojam muniro perlu ilmu. Perlu menggunakan semua aset yang ada. Kekayaan kita pakai. Ya, pangkat jabatan kita gunakan. Kenapa? Seperti pelita yang menerangi. Sirojam munira. Ada masalah kita buat, ini orang susah, gimana biar terbantu menjadi sirojam munira. Paham Pak sampai di sini kira-kira? Coba 5 ini kita bangun. Bisa nggak deh? Hebat nggak kita jadinya? Luar biasa. Ya. Ustaz, ada orang minta tolong ke saya nggak bisa tolong dia. Kan kita bisa merekomendasikan. Mas, aku nggak bisa bantu sampean. Coba ke orang itu, mungkin orang itu bisa bantu sampean. Sirojam munir. Jangan begini, lu minta tolong sama gua sama baik, dia bilang gitu. Gua juga lagi repot, lagi susah. Nah, bukan, nggak jadi sirojam munir kalau begini mah. Iya, sirojam munir itu memberikan apa? Solusi. Iya, kita sama-sama susah mas. Ayo, iya kita bangkit. Ada pasti solusinya. Saya nggak bisa memberikan solusi. Kawan saya mungkin bisa memberikan solusi. Begitu. Halo. Sudah paham ini kira-kira? Ada pertanyaan sampai di sini? 5 hal kita bangun, saya ulang lagi. Tunjukkan teladan kebaikan dan kemuliaan. Bahagiakan siapapun yang kita jumpai. Kasih nasihat yang baik, yang positif agar terjaga, agar selamat, agar mulia. Ajak manusia semua kepada Allah. Karena hakikatnya kita akan kembali kepada Allah. Dan berikan manfaat kepada siapapun sebagai solusi problem atau masalah kehidupan yang dihadapi oleh kita. Bisa jadi Pak, sirojam muniro itu berawal dari kepengurusan RT misalkan, RW atau punya kuasa. Saya teringat di sebuah tempat yang saya pernah menemukan Pak. Di situ ada anak yatim dan duafa, tapi semua dibiayai, disekolahkan, dikelola dengan baik. Ini namanya sirojam muniro. Enggak bisa sendiri, bisa berjamaah. Betul apa tidak nih? Ini sirojam muniro harus kita bangun, memberikan solusi. Enggak mungkin ada orang ya yang kelaparan kalau kita bersama-sama untuk memberikan solusi kehidupan. Halo? Ini perlu kerjasama Pak. DKM, RT, RW sebagai solusi permasalahan yang ada. Sampai sini paham Pak? Cukup ya, sudah waktu masuk untuk salat Isya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.